Besok waktu tua, anak-anakmu sibuk bekerja kemana-mana. Kamu di rumah sendirian. Jadi makanya kan banyak orang-orang tua itu anaknya masih sehat, masih kuat, masih bisa menemani mereka, tapi anaknya karena nganggap beban, ya disisihkan saja, disingkirkan saja, termasuk ke panti-panti jompo, seperti dibilang oleh de Beauvoir tadi, diterlantarkan, diasingkan, sampai mereka sakit-sakitan, sampai demensia, pada akhirnya mati sudah. Karena selama ini terus dipinggirkan terus, dia terus menganggap memang aku tidak berarti, memang aku tidak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Bulan ini temanya tentang usia tua. Kita kasih judul menua dengan bahagia. Ternyata banyak juga filosof-filosof yang sudah menulis buku tentang tua ini. Maka bulan ini kita coba ya belajar dari beberapa tokoh tentang bagaimana menjalani usia, khususnya usia tua. Tua itu tidak selalu dari umur. Orang Jawa punya istilah sesepuh, bini sepuh, aji sepuh. Khas ya ini. Jadi sesepuh itu orang yang tua memang karena usianya. Tetua itu sesepuh, orang-orang tua yang memang usianya sudah banyak, pengalamannya banyak. Nanti ada bini sepuh. Kalau bini sepuh ini orang yang dituakan karena posisi jabatan, status sosialnya. Ini namanya bini sepuh. Kalian misalnya meskipun usianya masih 25 tapi terus jadi bupati apa jadi gubernur, itu disebutnya bini sepuh, dituakan karena jabatanmu. Nanti ada aji sepuh. Aji sepuh itu kalian dianggap tua karena sudah mateng ilmumu. Meskipun masih sangat muda, tapi kok ilmunya wis dhuwur. Ngerti macam-macam karena sekolahnya mungkin dalam, tinggi. Itu dituakan juga, namanya aji sepuh. Jadi kalau kalian sambutan dalam bahasa Jawa itu terus MC-nya kadang kepada para sesepuh, bini sepuh, dan aji sepuh yang ada di sini, itu ya sebenarnya maksudnya itu. Tiga-tiganya maknanya tua. Jadi tua itu tidak selalu dasarnya umur. Oke ya, saya tidak tahu kalau kalian ini ada tidak yang bini sepuh punya jabatan atau yang dituakan di kampungnya, di tempatnya karena ilmunya. Ya, kita mulai malam hari ini. Kita belajar dari beliau, filosof perempuan, biar pernah perempuan ya. Ini juga dulu pernah kita bahas. Yang terkenal sekali beliau yang menginisiasi dan mempopulerkan kajian-kajian feminis lewat buku beliau The Second Sex, Simone de Beauvoir.
Kita masuk sekarang ke dua aspek bukunya. Di buku itu nanti ada dua bagian besar. Yang pertama, Old Age from Without. Ini bagian awal. Old Age from Without itu usia tua dari luar. Jadi pandangan dari luar orang tua yang melihat orang tua. Nanti bagian kedua, orang tua yang melihat menghayati dirinya sendiri. Sekarang kita lihat pandangan orang tua dari luar. Orang tua, kata de Beauvoir, itu termasuk the other. Kalau dalam peradaban modern, the other itu yang lain. Kalau di buku-buku filsafat sekarang pakai istilah lian. Lian itu ya sederhananya yang lain, yang berbeda, yang alien, bukan manusia normal. Tidak dianggap manusia utuh. Bukan manusia. Nah, perempuan juga begitu. Nanti kalau membaca The Second Sex, perempuan itu juga dalam peradaban patriarki diposisikan lian. Tidak dianggap manusia utuh. Jadi makna lian dalam filsafat eksistensial itu yang dianggap berbeda, bukan subjek yang dipinggirkan. Dan dia tidak diperlakukan sebagai manusia yang utuh. Dia hanya objek saja. Dia tidak bisa jadi dirinya sendiri. Ini the other namanya. Nah, orang tua itu diposisikan sebagai lian di peradaban modern. Sebagai orang lain. Sebagai bukan manusia. Lian itu mungkin dari bahasa Jawa ya. Liane mungkin. Tidak podo dengan yang lain. Jadi kaya liane lah. Bukan yang normal. Gimana orang tua kok diposisikan lian? Kenapa kok dia dianggap lian? Yang pertama karena orang tua sudah tidak lagi dipandang sebagai manusia yang utuh. Tapi dipandang manusia yang sudah berkurang banyak. Tenaganya berkurang, fisiknya berkurang. Terus dianggap, ini dia sudah tidak utuh lagi sebagai manusia. Maka dia tidak diperlakukan juga seperti manusia yang utuh. Dan ini hanya melihat aspek fisiknya biasanya. Di masyarakat itu ya posisi lian ini dilihat terus dia sebagai yang rambutnya sudah putih, yang tenaganya sudah berkurang, yang tidak bisa diajak lari lagi, yang tidak bisa diajak ngotot-ototan lagi. Selesai sudah. Lemah, tidak produktif, kuno, tidak mampu mengikuti zaman, pelupa lagi. Sudah. Ini persepsi-persepsi tentang orang tua. Terus dianggap, kalau begitu dia sudah tidak utuh lagi sebagai manusia. Diperlakukan sebagai objek. Ketika diperlakukan sebagai objek, ya suaranya tidak didengarkan. Segala yang dari dirinya sudah dianggap tidak bernilai. Itu ketersiksaan orang tua. Kalau kalian ngobrol sama simbahmu, sama orang-orang tua, kamu cenderung marah saja. Kamu pengennya nganggap, ini simbah, ini ngerti apa tuh, ya melu-melu usul. Ngerti, lagi kamu anggap dia suaranya tidak kamu anggap sama sekali. Kamu anggap dia itu sisa-sisa masa lalu saja. Kamu merasa jauh lebih pintar dari mereka. Kalian merasa jauh lebih tinggi. Kamu anggap beban hidup saja. Padahal dulu waktu mereka masih aktif, mereka yang nyangoni kalian, ngasih sangu, membesarkan kalian, ngomong kalian. Tapi sekarang kalian merasa jauh lebih hebat dari mereka, dan mereka hanya beban hidup saja. Itu. Jadi orang tua sekarang kalian posisikan sebagai lian. Makanya kalau dalam Al-Quran itu bahkan kepada orang tua kita wala takul lahuma uffin. Bahkan ngomong uff itu maksudnya ngomong kasar. Itu dilarang.
Apalagi ini lebih dalam daripada sekedar ngomong, kamu meminggirkan mereka, ndak nganggep suara mereka. Kita lanjutkan. Nah, siapa yang menciptakan kok orang tua diposisikan sebagai lian tadi? Penciptanya ya masyarakat sendiri. Masyarakat tadi loh, yang kapitalistik, patriarkis. Mereka melihat, orang tua ini sudah tidak produktif lagi secara ekonomi. Mereka ini tidak bisa diajak ngapa-ngapain lagi, tidak cocok dengan standar kehebatan modern. Secara sistem mereka tidak nambah apa-apa, beban saja. Jadi makanya kan banyak orang-orang tua itu anaknya masih sehat, masih kuat, masih bisa menemani mereka, tapi anaknya karena nganggap beban, ya disisihkan saja, disingkirkan saja, termasuk ke panti-panti jompo, seperti dibilang oleh de Beauvoir tadi, diterlantarkan, diasingkan, sampai mereka sakit-sakitan, sampai demensia, pada akhirnya mati sudah. Jadi masyarakat yang melakukan itu. Akhirnya apa? Apa yang dirasakan oleh orang-orang tua? Yang pertama, mereka terasing. Mereka merasa tidak berguna. Mereka terpinggirkan dari ruang-ruang sosial. Kadang-kadang mereka menginternalisasi itu. Karena selama ini terus dipinggirkan terus, dia terus menganggap memang aku tidak berarti, memang aku tidak berguna. Kadang-kadang mereka ini ingin membuktikan, saya masih aktif kok, saya masih ada gunanya kok, meskipun tidak ekonomi, meskipun tidak itu. Maka kalian jangan heran, kadang-kadang si mbahmu itu sudah sepuh, kamu ajak ke rumah kalian apa ke kosmu, itu biasanya kan tidak mau diam itu. Ya nyapu lah, ya bersih-bersih lah, aktif terus itu. Bang, sudah istirahat? Oh enggak, ini dia pengen aktif terus, pengen menunjukkan bahwa aku ini masih berguna loh, masih berharga, meskipun sekedar nyapu-nyapu, bersih-bersih, masak ini itu, ngomong anakmu dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka selama ini menginternalisasi kesadaran bahwa masyarakat menganggapku sudah tua, tidak penting lagi, tidak ada gunanya lagi. Nah, itulah old age from without. Orang tua yang diposisikan sebagai the other. Sudah bukan manusia lagi, sudah tidak penting lagi, hanya beban saja bagi peradaban. Lanjut. Nah, sekarang pengalaman eksistensial. Ini sederhananya, karena tadi diposisikan terpinggir, apa terus yang dirasakan oleh orang-orang tua? Yang pertama mereka rasakan adalah ketidaksinkronan antara kesadaran diri dengan perubahan fisik mereka. Jadi ini terjadi krisis identitas, konflik identitas. Kesadaranku masih kesadaran lama, tapi fisikku sudah berubah. Ini contoh sederhana ya. Saya dulu nulis, itu bisa sekali duduk 20-30 halaman. Pas lagi semangat-semangatnya, zaman saya muda, sekarang sudah tua. Jadi bisa, sekarang tidak bisa. Bukan urusan idenya habis, tapi fisiknya tidak memungkinkan lagi. Mungkin duduk lama, terus jadi kakinya kesemutan lah, pinggangnya capek lah, dan lain sebagainya. Loh, ini loh nanti terus jadi bisa krisis identitas. Orang merasa aku ini begini, tapi ternyata tidak begitu lagi sudah. Aku masih sehebat itu, tapi faktanya tidak lagi. Aku masih sekuasa itu, faktanya sudah pensiun. Jadi ini tidak sinkron antara
yang saya rasakan dengan kenyataan hidupku. Ini yang membuat namanya alienasi. Aku asing melihat diriku sendiri. Padahal semangatku masih berkobar-kobar, masih ngeluh. Tapi ternyata kenyataan diriku tidak begitu. Nah, ini dalam hidup kita sebenarnya sering ya mengalami krisis seperti ini. Yang ada di pikiran tidak nyambung dengan kenyataan hidup kita. Biasanya ketika ada perubahan-perubahan besar yang tidak kita sadari. Kalian tidak sadar sekarang sudah mahasiswa, dulu masih siswa. Itu perlu upgrade, perlu penyesuaian. Kalian tidak sadar mahasiswa sekarang sudah semester 14, dulu masih semester 1. Itu juga beda kesadarannya. Kalian merasa masih semester awal saja, padahal ya sudah mau gede. Nah, ini tidak sinkron antara kesadaran penghayatanmu dengan tampilan luarmu. Ya dulu kamu masih kecil, masih imut-imut. Semua orang bilang gantengnya, cakepnya. Sekarang sudah besar, aslinya kelihatan. Kamu kapan ya orang muji saya ganteng kok tidak ada lagi. Dulu waktu kecil kok banyak. Itu ya penghayatanmu harus diubah. Kalau temanmu ketemu bilang, wah tambah ganteng aja, yakin itu basa-basi. Nah, ini perlu penyesuaian kesadaran. Banyak yang dunianya berubah, kesadarannya tidak berubah. Nah, orang tua kadang begitu. Merasa masih muda saja, merasa mungkin yang sebelumnya pejabat, merasa masih pejabat saja. Terus ada istilah post-power syndrome. Sudah tidak jabat, rasanya kayak masih jabat. Sudah tidak punya kekuasaan, rasanya kayak masih punya kekuasaan. Ini upgrade kesadaran. Itu di segala level hidup kita ada pola seperti itu. Sama, sudah tua tapi masih merasa muda, itu bahaya. Nanti mungkin beraktivitas tidak ngukur kekuatannya, tidak ngukur kemampuannya. Saya ada teman itu yang usianya kayak saya sudah 50-an. Bulan apa itu main bulu tangkis sampai kakinya patah. Saking semangatnya mungkin ya, karena dianggapnya sama seperti dulu waktu muda. Ternyata tidak sehebat dulu. Nah ini ya, tidak sinkron antara kesadaran diri dengan kenyataan di luar diri. Kalian juga mulai gitu ya. Itu kayak kalian dulu. Wah, saya dulu Pak waktu SD itu Pak sepak bola dari asar sampai maghrib kuat loh Pak. Sekarang kamu coba terus, tidak pernah olahraga kok tiba-tiba sepak bola dari asar sampai maghrib, kamu bisa pingsan sudah. Terus futsal sekali, pijetnya seminggu. Jaremnya tidak hilang-hilang itu Pak gitu. Ya, harus ngukur kekuatanmu. Harus sadar. Nah ini sering orang-orang tua lupa. Masih belum sinkron antara kesadaran dirinya dengan penampilan di luar diri. Yang kedua, penghayatan eksistensial orang tua seperti tadi. Kesadaran diri tidak dengan kenyataan diri, tapi dengan penilaian masyarakat. Orang yang nganggap kita sudah tua terus tidak berguna, itu membuat kita drop sudah. Stigma-stigma masyarakat tentang usia tua, terus kita merasa tidak diakui lagi. Ini yang kadang-kadang membuat orang-orang tua kadang kalau bahasa kalian hari ini itu agak baper, maka kalian coba hati-hati. Ngobrol saja misalnya kamu ngobrol ya, ada temanmu muda-muda terus ada simbahmu ikut, karena mungkin simbahmu tidak ngikuti obrolanmu, kamu cuekin. Dia bisa marah. Kenapa? Dia merasa tersisih, merasa disingkirkan, merasa tidak dianggap. Jadi dalam dirinya ada ketegangan antara identitas kesadarannya dengan stigma sosial. Ketika dia merasa tidak diakui secara utuh, itu tekanan berat bagi dia.
Ini untuk pengingat kita ya, itu bagian dari orang Jawa punya istilah mikul dhuwur mendem jero. Perhatikan benar ini, kita harus menjaga perasaan mereka. Dan pengalaman yang ketiga yang sering mereka rasakan adalah mereka ketakutan hilang makna, takut hilang kemandirian, takut kehilangan kreativitas. Jadi hidupnya banyak mengalami krisis takut sehingga merasa hampa, merasa tidak berguna. Sekarang saya tidak bekerja lagi, tidak punya penghasilan, secara ekonomi perlu ditopang yang lain, tidak bisa apa-apa lagi, mau melakukan ini itu sudah tidak kuat lagi. Itu tekanan batin yang berat buat mereka. Apalagi terus sakit-sakitan, itu tekanan yang sangat berat buat mereka. Secara eksistensial mereka merasa hampa. Ini mulai muncul pertanyaan-pertanyaan filosofis. Apa makna hadirku ke dunia ini? Apa gunanya aku hidup? Dan lain sebagainya. Biasa ya, kalau manusia itu ketika mengalami krisis, diambang masalah, diambang problem, itu pelan-pelan jadi filosof. Mulai mikir makna, ya kenapa aku kok begini begitu. Tapi ketika masih aktif, masih jaya, itu wah, apa gunanya filosof, apa gunanya filsafat, buat apa. Yang penting hidup ini mbok yo yang sejahtera secara ekonomi, kemudian maju dan lain sebagainya. Nanti begitu mulai susut, mulai turun, mulai mikir, ya hidup sepanjang itu, sepanjang usia apa yang sudah aku lakukan. Apa makna hidupku? Sekarang aku memanen seperti ini. Padahal dulu orang-orang yang saya bantu sekarang pergi. Semuanya mulai pikiran-pikiran begini mesti muncul. Jadi siapapun pada saatnya akan jadi filosof. Tanpa harus ikut ngaji filsafat. Itu sudah otomatis. Sudah. Orang menghayati hidupnya sendiri. Ya mungkin sekarang yang mahasiswa sibuk belajar, nanti terus kerja, membesarkan anak dan lain sebagainya. Besok waktu tua, anak-anakmu sibuk bekerja kemana-mana. Kamu di rumah sendirian. Coba lihat, bapak simba-simba yang sepuh itu, yo, dia bisa tahan duduk di depan rumah kayak orang itu. Yo, dia tahu. Pastinya itu aktivitasnya seorang filosof itu, kontemplasi, refleksi, mengingat-ingat masa lalu, itu filosofis sekali aktivitasnya. Jadi, nah itu pengalaman-pengalaman eksistensial bagi yang sudah tua. Oke, makanya sejak muda kalian latihan filsafat. Besok kalau pada saatnya mikir itu biar lebih tajam ya, karena kalau pikiran semakin sering dipakai, semakin berpengalaman, semakin tajam. Kalau fisik mungkin melemah, tapi pikiran tidak begitu. Terus, sekarang kita lihat fakta dari dalam. Ini istilahnya the being in the world. Kalau tadi all acts from without, kalau ini the being in the world. Keberadaan lansia itu sendiri di dunia. Nah, ini dipahami pelan-pelan. Kita ambil dari awal. Usia yang lanjut itu sesuatu yang alamiah. Penuaan itu bukan musuh, bukan dosa, bukan salah. Itu manusiawi, alamiah. Ini harus kita ingat-ingat. Makanya jangan dimusuhi, jangan dilawan. Biasa saja manusia bisa tua. Wajar saja manusia umurnya nambah. Jadi ini proses ya. Pasti tidak sama kayak film-film yang bisa awet muda. Tidak seperti Doraemon, tidak seperti apa. Pokoknya anime itu kan tidak bisa tua.
Tapi kalian manusia biasa bisa tua. Jadi kalau kalian menua, alhamdulillah berarti saya manusia beneran. Bukan robot, bukan barang, tapi manusia. Oke, jadi menjadi tua adalah fase hidup yang sah dan bermakna. Seperti kita dulu dari kecil terus jadi ABG, dari ABG jadi remaja, dari remaja jadi pemuda, terus jadi dewasa. Itu fase-fase itu pasti. Tidak menerima penuaan berarti menolak kenyataan hidup. Nanti lebih berat. Hidup dengan penyangkalan itu berat. Kalau kata Nietzsche, mari mengiyakan hidup. Ya sachen, bahasa Jermannya. Ayo kita iyakan hidup kita, apapun kondisi kita. Faktanya kita memang begitu, ya saya terima. Dan saya nikmati sesuai keinginanku. Itu yang disebut orang eksis. Tidak melarikan diri dari kenyataan. Jadi tua itu bukan salah, bukan dosa. Tidak apa-apa, kita tidak harus minder karena tua. Yang kita lakukan apa? Ayo siap-siap, karena itu pasti datang. Bukan takut, ayo siap-siap untuk usia tua. Kemudian untuk kita semua, mari kita menghargai manusia seutuhnya sebagai manusia, siapapun dia. Bahkan tidak harus hanya melihat produktivitas ekonominya. Manusia itu mulia dalam kondisi apapun. Dalam posisi apapun. Kecuali kalau dia sendiri melakukan hal-hal yang tidak mulia. Maka kita hargai dia sesuai kondisinya. Jadi inilah yang pertama yang harus diingat-ingat. Yang kedua, mari kita memerangi stereotip tentang lansia yang negatif, yang pasif. Ada banyak stereotip tentang lansia, misalnya orang tua itu mesti pikun, mesti murung, ngamuan, sinis, tidak bisa mikir, tidak mungkin berubah, sudah tua, tinggal ditunggu matinya saja. Ini stereotip namanya. Jadi pandangan yang harus diperangi. Kenapa sih ada stereotip seperti ini? Kata de Beauvoir, pandangan-pandangan ini muncul pertama untuk alat kontrol. Agar mereka tidak balik lagi untuk menuntut tempat, status. Karena sekarang harus ganti generasi, ini harus ganti itu. Biar mereka tidak balik lagi dicitrakan mitos yang macam-macam tadi. Ya pikun, ya murung, ya sinis, dan lain sebagainya. Jadi dalam rangka mengontrol mereka justru. Mengontrol orang-orang tua tadi. Biar tidak fight back lagi kembali. Kemudian membuat orang-orang tua merasa dirinya tidak berharga, terus menyerah. Sudahlah, hidup saya selesai. Dan ini bukan fakta, tapi persepsi mindset. Jadi bukan kenyataan biologis. Orang menjadi tua itu alamiah. Tapi kemudian yang tua mesti pikun, yang tua mesti tidak bisa diandalkan. Yang tua mesti sudah selesai hidupnya, tidak punya tenaga lagi, tidak punya karya lagi. Ini mindset, persepsi. Itu yang disebut stereotip. Jadi pandangan semacam ini, kata de Beauvoir, keliru dan jahat. Sudah keliru, jahat lagi. Kenapa? Menghilangkan haknya lansia untuk tetap jadi manusia yang utuh, yang sadar, dan bisa aktif. Yang kedua, membuat masyarakat memperlakukan mereka hanya sebagai beban.
simbol kesusahan saja. Dan yang ketiga, membuat orang tuanya tadi merasa aku memang begitu. Mereka menginternalisasi ketidakberdayaan tadi. Jadi kita zalim pada mereka dengan cara pandang stereotip ini. Maka stereotip ini harus kita hilangkan. Ya mungkin ada orang tua tertentu karena kesehatan fisik macam-macam terus tidak bisa berpartisipasi langsung, dimaklumi. Tapi masih banyak juga yang bisa aktif. Kita tidak boleh menutup mata. Masih banyak juga yang hebat. Tenaga pikirannya masih utuh, masih kuat. Jadi kita tidak boleh diskriminatif. Jangan stereotip. Stereotip itu nganggap semuanya sama saja. Jadi beliau menyarankan agar tetap para orang tua mendayagunakan akal budi dan berkarya. Ada banyak bukti, kata de Beauvoir, yang menunjukkan bahwa usia itu tidak membatasi karya dan kreativitas. Beberapa dicontohkan beliau. Goethe itu nulis novelnya Faust itu usia 80-an selesai. Michelangelo ngukir gambar masih bisa usia 80-an. Galileo, Newton itu ya tetap melakukan riset-riset sains meskipun fisiknya melemah. Voltaire, Victor Hugo, Bertrand Russell, Mahatma Gandhi, sampai akhir hidup mereka masih produktif, masih aktif. Jadi stigma-stigma, stereotip tadi jelas tidak adil untuk orang tua. Tidak semuanya senegatif yang digambarkan oleh stigma-stigma tadi. Ada sangat banyak contoh sudah tua tapi masih berkarya, masih kreatif, pikirannya masih berdaya guna. Di usia tua, pikiran jadi lebih reflektif, mendalam, penuh nuansa. Orang tua biasanya lebih terkendali, lebih peka, lebih jeli. Kalau yang muda-muda kan kadang gerusa-gerusu, kadang tidak sabaran. Tapi orang tua punya kelebihan. Kadang-kadang mereka ngomong apa itu rasanya benar saja. Kenapa? Mereka pengalaman. Orang tua kita itu bisa lihat kita. Kalau kalian pulang itu bisa lihat kamu sedang sedih beneran apa sedih pura-pura. Itu ngerti mereka. Senyummu palsu apa asli mereka ngerti. Dari mana? Pengalaman. Jangan dikira mereka tidak ngerti apa-apa. Kadang-kadang kamu tidak cerita saja. Mereka tahu kok kamu sedang gelisah, kamu sedang tidak nyaman, banyak pikiran. Ini salah satu contoh betapa orang tua itu punya kelebihannya sendiri. Mereka lebih jeli kadang-kadang melihat sesuatu, mengamati sesuatu. Nalurinya, instingnya jauh lebih tajam. Oke, jadi kenapa tidak? Meskipun sudah tua tapi masih aktif dan berkarya. Toh kelebihannya ada. Tentu saja kita tidak harus terjebak seperti para kapitalis modern yang menganggap berkarya itu ya berarti harus ada nilai ekonominya. Harus mendatangkan uang. Ada banyak karya yang sangat bermanfaat bagi sesama tapi tidak harus secara ekonomi tinggi. Nulis, membaca, berkebun, mungkin mendidik cucu-cucunya, dialog, berdoa, mimpin masyarakatnya dan mungkin nggak ada bayarannya, nuntun orang ini itu nggak ada bayarannya. Ini nggak ada nilai ekonominya, tapi eksistensial. Eksistensial itu menegaskan keberadaan kita. Kalian misalnya ya, saya tidak punya uang Pak, tapi saya Pak, tiap pagi saya nyapu halaman kos-kosan itu. Tidak ada teman yang mau Pak. Itu kan
Tidak bernilai ekonomi kalian nyapu halaman kos itu, tapi eksistensial. Di situ kalian membuktikan bahwa aku masih berguna, meskipun tidak punya duit. Meskipun tidak ada uang, itu saya masih bisa bermanfaat bagi yang lain. Nanti temanmu pulang dari ngaji filsafat, mau pijet, wah, ayo. Gitu. Itu kamu gunanya besar. Manfaatnya banyak, menyenangkan orang, menggembirakan orang. Mungkin sekedar menemani temanmu yang galau, mendengarkan curhatannya. Itu kan tidak bernilai ekonomi, tapi penting. Apa setelah curhat terus kamu minta bayaran? Kan enggak. Ya tidak apa-apa, tak dengerin saja kamu curhat. Ya, saya tidak bisa ngasih nasihat apa-apa. Yang penting kamu lega bisa cerita. Ini saja kan eksistensial sudah. Menegaskan keberadaan kita itu eksistensial. Nah, orang-orang tua apalagi ada sangat banyak hal yang bisa mereka lakukan, tentu saja di level mereka. Mungkin tenaga semakin menyusut, tapi pengalaman semakin menumpuk. Wawasan lebih luas. Ketelitian, kesabaran lebih banyak dibandingkan kita yang muda-muda. Jadi rugi loh kita meninggalkan mereka mentah-mentah. Rugi kita kalau sama sekali membuang mereka. Ada banyak pengalaman mereka yang mungkin pelajaran berharga untuk kita. Itu kalau kita sama sekali membuang mereka, sebenarnya yang blunder kita sendiri, yang bunuh diri kita sendiri. Peradaban tidak akan belajar untuk mengembangkan dirinya. Mungkin saja kamu mengulang-ulang saja yang dilakukan sebelumnya. Di situ pentingnya lansia harusnya tetap kita fasilitasi untuk berpikir dan berkarya di level mereka. Yang sudah usia lanjut juga begitu, jangan menyerah. Tetaplah berjuang. Makanya kata Simone de Beauvoir, wajar saja sih mungkin di usia tua orang mengalami krisis identitas dan makna. Perannya hilang, kehilangan sahabat, kesehatan. Karena krisis ini kan sebenarnya tidak hanya orang tua. Sejak kecil pun manusia itu mengalami krisis. Tidak masalah. Jangan karena krisis terus jadi alasan untuk menyerah. Krisis itu tantangan untuk ditaklukkan. Kan dulu pernah saya jelaskan. Manusia itu bahkan sejak balik, kalau bahasa saya, sejak mulai bisa berpikir, itu sudah mengalami krisis. Anak SMP misalnya, itu biasanya krisis yang paling sering dia alami adalah krisis pengakuan. Dia ingin diakui sebagai manusia yang utuh oleh masyarakatnya, oleh orang tuanya. Meskipun biasanya sulit sekali dia mendapatkan itu karena masyarakatnya masih nganggap dia anak kecil. Itu yang kadang-kadang membuat anak-anak di usia ini itu biasanya terus nakalnya luar biasa. Kenapa? Dia ingin diakui bahwa dia itu sudah manusia yang suaranya perlu didengarkan, pandangannya perlu diperhatikan. Dan dia mengalami krisis pengakuan. Maka dia berjuang untuk bisa mendapatkan pengakuan itu. Kadang-kadang dalam bentuk ekstrim. Termasuk yang belakangan banyak cerita-cerita kelitih dan lain sebagainya. Itu mungkin bagian dari krisis ini. Nanti usia-usia SMA terakhir mahasiswa itu mengalami lagi krisis. Yaitu orang menyebutnya quarter life krisis. Itu biasanya krisismu adalah kecemasanmu tentang masa depan. Besok saya jadi apa ya Pak? Saya ada jodohnya enggak ya Pak? Kok sampai sekarang kok jomblo terus? Jangan-jangan Allah lupa ngasih saya jodoh. Kamu gelisahnya kan ke sana. Pak, saya kuliahnya kok jurusan ini ya Pak? Besok
masih ada lowongan kerja enggak ya Pak? Wah saya kok khawatir saya Pak, masa depan saya Pak. Sekarang Indonesia kayak gini, itu kan khawatir. Ini quarter life sudah, kegelisahanmu di situ. Kecemasanmu tentang apa yang terjadi di masa depan. Jadi kalau kalian ngalami itu sekarang, sebagian besar kan mahasiswa ini, tidak apa-apa. Wajar. Jadi seperti nanti pada orang tua ya wajar ngalami krisis seperti ini itu. Bukan alasan untuk kemudian merasa rendah apalagi menyerah. Tidak apa-apa. Masa depan masih 1001 kemungkinan bisa terjadi. Kamu mencemaskan A, bisa saja yang terjadi B. Kamu takut, Pak, besok kalau di masa depan saya miskin gimana Pak? Alah, tidak mesti juga. Bisa saja di masa depan kamu sangat miskin. Tidak, ya bisa saja kaya raya. Wong kita tidak tahu masa depan seperti apa. Kok kamu sudah gelisahnya sekarang? Jadi masih sosolah, tidak usah khawatir. Kita tidak tahu juga yang terjadi di masa depan apa. Kamu sudah capek-capek masa depan dipikir ternyata 3 tahun yang akan datang sudah kiamat misalnya. Terus kamu besok di akhirat menyesal. Ngapain saya kemarin capek-capek kuliah lah, bikin tesis lah, bikin skripsi lah. Ternyata terus kiamat gitu. Maksudnya begitu. Jadi sudah tidak secemas itulah ya, biasa saja. Tinggal kamu siapkan saja semaksimal yang kalian mampu untuk masa depanmu kan itu. Nanti setelah itu nanti 30-an ke sini. Nanti ada midlife crisis. Midlife crisis itu biasanya secara umum berhubungan dengan penyesalan kita terhadap keputusan-keputusan yang kemarin. Coba dulu saya kuliahnya tidak di filsafat ya. Mungkin, itu sudah mulai begitu. Mungkin tidak cuma seperti ini karir saya bisa kaya. Coba dulu saya tidak nikah sama yang ini, sama mantan yang itu. Wah, mungkin lebih jaya saya. Ini krisisnya orang midlife. Coba dulu saya teman yang itu saya dekati terus. Wah, bisa dapat proyek saya sekarang. Bisa gitu. Nah, ini midlife. Orang menyesali keputusan-keputusannya kemarin. Ingin berubah tapi sudah terlanjur sampai di sini. Tapi kok kalau tidak berubah kok rasanya kurang maksimal bahagianya gitu. Ini orang midlife. Nah, yang tua-tua ini biasanya mengalami later life crisis. Kehidupan akhir, fase akhir kehidupan. Krisis akhir kisah hidup yang seperti dijelaskan tadi. Merasa tidak berarti, merasa tidak berharga. Merasa tidak ada orang peduli. Ketakutan, kecemasan, temannya satu demi satu meninggal. Tiap hari dapat WA, innalillahi, teman kita yang itu meninggal itu tambah deg-deg. Aduh, ini sebentar lagi giliran saya. Ini terus mikirnya begitu. Apalagi terus sakit ini, sakit itu. Itu udah gelisah sudah. Itu later life sudah. Maka, iya manusiawi orang mengalami itu. Tapi itu bukan alasan untuk menyerah. Itu adalah kesempatan untuk memberikan yang terbaik sekarang. Teman satu demi satu meninggal. Berarti ini saya harus memaksimalkan waktu yang tersisa. Berbuat baik semampu saya. Kata de Beauvoir, manusia itu self-forming being. Manusia itu makhluk yang bisa membentuk dirinya. Jadi bahkan sampai usia tua pun dia masih bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan, tentu saja sebatas daya yang dia miliki sekarang. Wong manusia itu berkontribusi itu kan tidak hanya fisik, bahkan pikiran pun bisa, sekedar tuturan nasihat pun bisa. Bahkan sekedar kehadiran menemani yang lain itu pun bisa. Ada banyak yang bisa dilakukan. Maka tidak ada alasan untuk menyerah. Bahkan usia tua itu istimewa. Karena kita
punya banyak waktu luang. Berarti punya banyak waktu untuk lebih banyak berefleksi, berpikir, punya banyak waktu untuk memberi makna yang lebih positif terhadap hidup. Kemarin tidak sempat mikir, sekarang ada banyak waktu untuk berefleksi, memahami hidup ini. Nah, ini bebas secara eksistensial. Berarti meskipun usianya sudah lanjut, boleh kok bikin target baru, capaian baru. Saya ingin tahun ini saya bisa melakukan ini, melakukan itu, membantu tetangga yang ini, itu. Menghibur yang kesusahan di sini, di situ boleh. Apalagi sekarang banyak teknologi yang bisa menjembatani keterbatasan fisik. HP, perangkat-perangkat digital terbaru itu bisa macam-macam membantu kita. Jadi jangan menyerah, tetap eksis meskipun sudah berusia lanjut. Makanya tema ngaji kita malam ini kan tetap eksis di usia tua. Bukan berarti kalau sudah tua sudah tidak eksis lagi, tidak. Manusia itu makhluk istimewa yang bisa self-forming. Kalian ingin jadi apa bisa.